Aku selalu direndahkan oleh calon mertuaku, hanya karena aku seorang buruh pabrik, sementara calon suamiku adalah PNS. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah-celah tirai tipis di kamar kontrakan kecilku. Aku membuka mata perlahan, menatap langit-langit yang sudah mulai menguning karena usia. Udara pagi terasa lembab, bercampur dengan aroma khas mesin jahit dari pabrik tekstil tempat aku bekerja. Ya, aku adalah seorang buruh pabrik, pekerjaan yang mungkin bagi sebagian orang terdengar remeh, tapi bagiku ini adalah cara untuk menemukan arti hidup. Namaku Nisa. Aku lahir dan dibesarkan dalam keluarga kaya raya. Ayahku, Pak Arman, adalah pemilik salah satu perusahaan tekstil terbesar di kota ini. Sebagai anak tunggalnya, aku seharusnya tinggal di rumah besar, memakai pakaian mahal, dan menjalani kehidupan serba mewah. Namun, 2 tahun lalu, aku memutuskan meninggalkan semua itu. Aku ingin tahu seperti apa rasanya hidup sebagai orang biasa, merasakan susah payah mencari nafkah, dan belajar tentang nilai-nilai kesederhanaan yang selama ini tidak pernah aku pahami sepenuhnya. Nisa, bangun, cepat! Kita telat! Suara Lina, teman sekamarku, membuyarkan lamunanku. Ia sudah berdiri di depan pintu kamar, mengenakan seragam pabrik yang sama denganku, kemeja biru tua dan celana panjang hitam. Rambutnya diikat asal-asalan, sementara wajahnya masih tampak mengantuk. Aku segera bangkit dari kasur tipis yang menjadi tempat tidurku setiap malam. Sabar, Lin. Masih ada waktu 15 menit, kataku sambil tersenyum. Meski kami berdua sama-sama buruh pabrik, aku selalu lebih santai dibanding Lina yang cenderung perfeksionis. Setelah berganti pakaian dan menyisir rambutku yang pendek, aku dan Lina bergegas menuju pabrik. Kami harus berjalan kaki sekitar 15 menit melewati ganggang sempit perkampungan padat penduduk. Di sini, hampir semua orang adalah pekerja pabrik atau buruh harian lainnya. Hidup mereka sederhana, namun penuh semangat. Setiap hari, aku belajar banyak hal dari mereka, tentang ketabahan, kerja keras, dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hari-hari di pabrik berlalu monoton. Pagi-pagi buta, aku datang untuk memulai shift pertama. Tugas utamaku adalah memeriksa hasil produksi mesin jahit agar tidak ada cacat sedikit pun. Pekerjaan ini memang tidak mudah, tapi aku menikmatinya. Rasanya menyenangkan bisa melihat sebuah produk jadi dari awal hingga akhir. Kadang-kadang, aku bahkan membayangkan bahwa barang-barang yang aku periksa ini akan dipakai oleh seseorang di luar sana, entah di mana. Namun, ada satu hal yang membuat hidupku tidak lagi monoton belakangan, ini. Beberapa bulan lalu, aku bertemu seorang pria bernama Raka di sebuah acara amal. Acara itu diselenggarakan oleh pabrik tempat aku bekerja, dan aku ikut membantu sebagai sukarelawan. Raka hadir sebagai perwakilan dari Dinas Sosial Kota. Ia tampan, sopan, dan memiliki senyum yang hangat. Saat itu, kami hanya berbincang singkat, tapi percakapan kami meninggalkan kesan mendalam bagiku. Beberapa minggu kemudian, kami bertemu lagi di sebuah kafe kecil di pusat kota. Pertemuan itu terjadi secara kebetulan. Raka sedang duduk sendirian di sudut kafe, sementara aku baru saja selesai membeli kopi untuk dibawa pulang. Melihatnya, aku memberanikan diri untuk menyapanya. Dari situlah hubungan kami dimulai. Kami sering bertemu di waktu luang, berbicara tentang banyak hal, mulai dari pekerjaan, mimpi-mimpi, hingga pandangan kami tentang kehidupan. Raka adalah seorang PNS yang bekerja di dinas sosial. Ia sangat peduli pada masyarakat, terutama mereka yang kurang beruntung. Sikapnya yang rendah hati dan penuh empati membuatku semakin jatuh cinta padanya. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu pikiranku, keluarganya. Raka berasal dari keluarga yang sangat kaku dan materialistis. Ibunya, Bu Ratih, adalah seorang wanita yang sangat memperhatikan status sosial, sedangkan ayahnya, Pak Budi, adalah seorang pensiunan PNS yang selalu berharap anak-anaknya mengikuti jejaknya. Ketika Raka memperkenalkan aku kepada keluarganya, reaksi mereka langsung dingin. Bu Ratih, khususnya, tidak pernah menyembunyikan rasa tidak sukanya padaku.
Buruh, pabrik, apa yang bisa kamu berikan untuk masa depan anakku? Katanya suatu hari saat kami berkumpul di rumah mereka. Aku hanya diam mendengarnya. Rasanya sakit, tentu saja. Tapi aku tahu, jika mereka tahu siapa aku sebenarnya, segalanya mungkin akan berbeda. Namun, aku belum siap mengungkapkan identitas asliku. Aku ingin Raka mencintaiku apa adanya, bukan karena latar belakang keluargaku. Konflik semakin memanas ketika Bu Ratih mulai memaksakan Raka untuk mencari calon istri lain. Suatu sore, aku dan Raka sedang duduk di taman dekat rumahnya. Wajahnya tampak murung, dan aku tahu sesuatu sedang mengganggunya. Apa yang terjadi? Rak? Tanyaku pelan. Raka menghela napas panjang sebelum menjawab. Ibu memintaku untuk menjauhimu. Dia bilang, kamu tidak cocok denganku. Aku tersentak mendengar kata-katanya. Kenapa? Karena kamu seorang buruh pabrik. Menurut ibu, aku pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik darimu. Seseorang yang bisa membawa nama baik keluarga. Hatiku terasa seperti ditusuk jarum. Aku mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanyaku dengan suara bergetar. Raka memegang tanganku erat. Aku tidak akan meninggalkanmu, Nisa. Aku mencintaimu. Tapi, aku juga tidak bisa melawan ibu begitu saja. Aku mengangguk pelan. Aku tahu, ini bukan akhir dari masalah. Ini baru permulaan. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagiku. Setelah pertemuan itu di taman, aku mulai merasakan jarak antara aku dan Raka. Ia masih sering menghubungiku, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam caranya berbicara. Suaranya tidak lagi penuh keyakinan, seperti dulu. Ada keraguan di setiap kata-katanya, seolah ia sedang berdiri di persimpangan jalan, bimbang antara cintanya padaku dan harapan keluarganya. Nisa, aku janji akan menyelesaikan ini, katanya suatu malam melalui telepon. Aku hanya butuh waktu untuk meyakinkan ibu. Aku mendengus pelan, meski aku tahu ia tidak bisa mendengarnya. Berapa lama lagi, Rak? Sampai kapan kita harus terus begini? Ia terdiam sejenak. Aku tidak tahu. Tapi aku akan berusaha. Aku memutuskan untuk tidak melanjutkan percakapan itu. Aku tahu, jika aku terus mendesaknya, hal itu hanya akan membuat situasi semakin buruk. Namun di dalam hati, aku merasa semakin tidak yakin. Apakah cinta kami cukup kuat untuk bertahan melawan semua tekanan ini? Keesokan harinya, saat aku sedang bekerja di pabrik, Lina mendekatiku dengan wajah cemas. Nis, kamu baik-baik saja? Tanyanya sambil menatapku khawatir. Aku tersenyum tipis. Kenapa tiba-tiba nanya gitu? Kamu kelihatan murung beberapa hari ini. Ada masalah sama pacar kamu, ya? Aku menghela napas panjang. Lina adalah satu-satunya orang yang tahu tentang hubunganku dengan Raka. Sebagai teman sekamar, ia selalu mendengarkan ceritaku tentang dia, baik suka maupun duka. Aku pun menceritakan apa yang terjadi kemarin, termasuk reaksi dingin keluarga Raka terhadapku. Lina menggeleng-gelengkan kepala. Mereka benar-benar sombong ya. Padahal, kamu kan bukan buruh biasa. Kamu pewaris perusahaan besar. Kenapa nggak bilang aja siapa kamu sebenarnya? Aku menggeleng. Aku belum siap, Lin. Aku ingin Raka mencintaiku karena aku Nisa, bukan karena aku anak Pak Arman. Lina tampak frustrasi. Tapi kalau kamu terus diam, mereka bakal semakin merendahkanmu. Mereka bahkan nggak tahu seberapa hebat kamu sebenarnya. Aku tidak menjawab. Aku tahu Lina benar, tapi aku juga takut. Takut bahwa jika aku mengungkapkan identitas asliku, hubunganku dengan Raka akan berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi murni. Aku takut ia akan mulai memandangku berbeda, atau lebih buruk lagi, ia hanya akan mencintaiku karena status sosialku. Beberapa hari kemudian, aku bertemu dengan Siska, wanita muda yang sering dipertemukan dengan Raka oleh keluarganya. Pertemuan itu terjadi secara kebetulan di sebuah acara amal yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial tempat Raka bekerja.
Siska adalah seorang PNS yang bekerja di kantor yang sama dengan Raka. Ia tampak begitu percaya diri, dengan penampilan rapi dan anggun. Saat melihatku, ia tersenyum ramah, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa tidak nyaman. "Kamu, pasti Nisa, ya?" katanya sambil mengulurkan tangan. "Aku sudah sering mendengar tentangmu dari Raka." Aku menyambut uluran tangannya dengan ragu. "Iya, aku Nisa. Senang bertemu denganmu. Aku Siska. Aku bekerja bersama Raka. Dia sering cerita tentang kamu," katanya dengan nada manis, namun ada kesan sindiran halus dalam suaranya. "Oh ya, apa yang dia ceritakan?" tanyaku, berusaha terdengar santai. Siska tertawa kecil. "Dia bilang kamu sangat istimewa. Tapi, sepertinya keluarganya kurang setuju ya. Mungkin karena pekerjaanmu sebagai buruh pabrik." Aku merasakan darahku mendidih mendengar komentarnya. Namun, aku mencoba menahan emosi. Ya, mungkin. Tapi aku pikir, cinta itu tidak seharusnya bergantung pada pekerjaan atau status sosial. Siska tersenyum tipis. "Betul juga. Tapi kadang, keluarga punya alasan sendiri kenapa mereka ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Lagi pula, Raka itu calon suami idaman. Banyak wanita yang menginginkannya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya mengangguk pelan, lalu berpamitan untuk meninggalkannya." Hatiku terasa sesak. Kata-kata Siska terus terngiang di kepalaku. Apakah aku benar-benar bisa mempertahankan hubungan ini? Ataukah aku hanya membuang-buang waktu? Pada malam itu aku kembali ke kontrakan dengan perasaan hampa. Lina langsung menyadari ada sesuatu yang salah. "Ada apa lagi, Nis? Kamu kelihatan semakin lesu." Aku duduk di tepi kasur, menundukkan kepala. "Aku bertemu Siska tadi. Dia benar-benar merendahkanku, Lin. Dia seolah-olah ingin mengatakan bahwa aku tidak pantas untuk Raka." Lina mendekatiku dan memelukku erat. "Jangan pedulikan dia, Nis. Dia cuma iri karena kamu punya sesuatu yang enggak dia punya." Aku mengangkat wajahku, menatap Lina dengan mata berkaca-kaca. Apa aku harus mengungkapkan siapa aku sebenarnya? Apa aku harus memberitahu mereka bahwa aku bukan buruh biasa? Lina mengangguk mantap. "Kalau kamu merasa sudah tidak tahan lagi, ungkapkan saja. Biarkan mereka tahu siapa kamu sebenarnya. Kalau Raka benar-benar mencintaimu, dia tidak akan peduli dengan statusmu." Aku diam sejenak, memikirkan saran Lina. Aku tahu, iya benar. Tapi aku juga tahu, ini bukan keputusan yang mudah. Mengungkapkan identitas asliku berarti mengakhiri perjalanan panjang yang telah aku jalani selama 2 tahun ini. Aku harus siap menghadapi konsekuensinya, apapun itu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh kebingungan dan ketidakpastian. Kata-kata Siska terus terngiang di telingaku, sementara bayangan wajah Bu Ratih yang dingin dan merendahkan terus muncul dalam benakku. Aku mulai merasa bahwa mungkin Lina benar. Aku harus mengungkapkan siapa aku sebenarnya. Tapi bagaimana caranya? Dan kapan waktu yang tepat? Pagi-pagi buta, ponselku berbunyi. Aku membuka mata dengan malas, lalu melihat layar ponsel. Ada panggilan masuk dari nomor ayahku. Jantungku langsung berdebar. Ayah jarang menghubungiku, kecuali ada sesuatu yang penting. "Halo ayah," kataku setelah menjawab telepon. "Nisa, kamu baik-baik saja?" Suara ayah terdengar lemah, tidak seperti biasanya. "Aku baik-baik saja, ayah." "Kenapa?" Ayah menghela, napas panjang. Ayah sakit, Nis. Dokter bilang kondisi ayah memburuk. Ayah ingin kamu pulang." Aku terkejut mendengarnya. "Sakit apa, ayah? Apa sudah parah?" "Ayah cuma ingin kamu pulang dulu. Ayah rindu sama kamu, nak." Aku merasa bersalah. 2 tahun ini aku hampir tidak pernah pulang ke rumah besar itu. Aku selalu sibuk dengan pekerjaanku sebagai buruh pabrik, mencoba menemukan arti hidupku sendiri. Tapi sekarang, mendengar suara, "Lemah ayah, aku tahu aku tidak bisa lagi menghindar." "Baik, ayah. Aku akan pulang secepatnya," kataku pelan. Setelah menutup telepon, aku duduk diam di tepi kasur.
Lina yang sedang bersiap-siap untuk bekerja melihat ekspresi cemas di wajahku. "Ada apa, Nis?" tanyanya. "Ayahku sakit. Aku harus pulang." Lina tampak terkejut. "Serius? Kamu mau ungkapkan identitasmu sekarang?" Aku menggeleng. Aku belum siap. Tapi aku harus lihat ayah dulu." Perjalanan ke rumah besar itu terasa begitu asing. Setelah 2 tahun tinggal di kontrakan kecil, rumah megah dengan halaman luas dan kolam renang itu terasa seperti dunia lain. Aku turun dari taksi dengan hati berdebar-debar. Pintu utama dibuka oleh salah satu pelayan keluarga yang langsung menyambutku dengan senyum hangat. "Selamat datang, Nona Nisa," katanya. Aku hanya tersenyum tipis, lalu bergegas masuk ke dalam. Di ruang tamu, aku melihat ayah duduk di kursi roda, didampingi oleh seorang perawat. Wajahnya tampak lebih tua dan pucat dibanding terakhir kali aku melihatnya. Hatiku langsung terasa sesak. "Ayah," kataku pelan, mendekatinya. Ayah mengangkat wajahnya dan tersenyum lemah. "Kamu datang juga, Nak." Aku berlutut di depan kursi rodanya, memegang tangannya erat-erat. "Kenapa ayah tidak bilang kalau ayah sakit?" Ayah menggeleng pelan. "Ayah tidak mau mengganggu perjalananmu mencari arti hidup. Tapi sekarang, ayah merasa sudah waktunya kita bicara." Aku menatapnya dengan bingung. "Bicara soal apa, ayah?" Ayah menghela napas panjang. "Soal hubunganmu dengan Raka." Ayah tahu. Semuanya pada Nisa. Ayah tahu dia anak PNS dan keluarganya sangat materialistis. Ayah juga tahu mereka merendahkanmu karena kamu bekerja sebagai buruh pabrik. Aku terkejut. Bagaimana ayah tahu? Ayah punya banyak informan, Nak. Lagi pula, ayah selalu memperhatikanmu meski kamu tidak sadar. Aku menundukkan kepala. Apa yang harus aku lakukan, ayah? Aku tidak tahu lagi. Ayah memegang daguku, memaksa aku menatap matanya. "Dengar, Nak. Ayah bangga padamu karena kamu mau mencari arti hidupmu sendiri. Tapi sekarang, ayah pikir sudah waktunya kamu mengambil keputusan. Jika kamu mencintai Raka, maka jangan biarkan orang lain merendahkanmu. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya." Aku menggigit bibirku, ragu-ragu. "Tapi ayah, aku takut. Aku takut jika aku mengungkapkan identitasku, hubunganku dengan Raka akan berubah." Ayah tersenyum lembut. "Itu risiko yang harus kamu ambil, Nak. Kalau dia benar-benar mencintaimu, dia akan menerimamu apa adanya. Baik sebagai buruh pabrik maupun sebagai pewaris perusahaan besar." Beberapa hari kemudian, aku kembali ke kontrakan dengan perasaan campur aduk. Aku belum sepenuhnya yakin apakah aku siap mengungkapkan identitasku kepada Raka dan keluarganya. Namun, aku tahu aku tidak bisa terus-menerus menyembunyikan kebenaran. Suatu sore, aku mendapat kabar bahwa keluarga Raka sedang mengadakan pertemuan penting di sebuah restoran mewah di pusat kota. Mereka akan membahas rencana pernikahan Raka dengan Siska. Aku merasa panik, tapi aku juga merasa penasaran. Aku memutuskan untuk pergi ke restoran itu diam-diam, berharap bisa mendengar langsung apa yang mereka bicarakan tentang masa depan Raka. Aku sampai di restoran beberapa menit sebelum pertemuan dimulai. Dengan hati-hati, aku menyelinap masuk melalui pintu belakang, bersembunyi di balik tirai tebal di sudut ruangan. Dari sana, aku bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. "Raka, kami sudah memutuskan. Kamu harus menikahi Siska," kata Bu Ratih dengan nada tegas. Raka terdiam. "Ibu, aku belum siap. Kamu tidak boleh terus-menerus terjebak pada gadis itu. Dia hanya buruh pabrik, Raka. Dia tidak pantas untukmu." Aku merasakan dadaku sesak mendengar kata-kata Bu Ratih. Aku ingin keluar dari tempat persembunyian dan membela diriku, tapi aku menahan diri. "Bu Ratih benar, Kak," kata Siska dengan nada manis. "Kamu pantas mendapatkan wanita yang lebih baik daripada dia." Aku meremas tirai di tanganku, berusaha menahan amarah. Tapi sebelum aku sempat bergerak, pintu restoran tiba-tiba terbuka. Semua orang terkejut melihat sosok yang muncul di ambang pintu. "Ayah?"
gumamku pelan. Pak Arman, ayahku berdiri di sana dengan wajah tenang namun penuh otoritas. Ia melangkah masuk ke dalam ruangan, diikuti oleh beberapa pelayan keluarga yang membawa dokumen-dokumen penting. "Selamat malam," kata ayah dengan suara tegas. Sepertinya saya datang di waktu yang tepat. Semua orang terdiam. Bu Ratih tampak panik, sementara Raka dan Siska terlihat bingung. "Ayah, kenapa ayah di sini?" Tanyaku pelan, masih bersembunyi di balik tirai. Ayah tidak menjawab pertanyaanku. Ia berjalan ke tengah ruangan, lalu berdiri di depan meja bundar tempat keluarga Raka berkumpul. "Nama saya Arman Wijaya. Saya adalah pemilik PT Wijaya Tekstil, perusahaan tekstil terbesar di kota ini. Dan gadis yang Anda semua rendahkan selama ini adalah putri saya." Semua orang terkejut. Bu Ratih langsung berdiri, wajahnya pucat. "Maaf, Pak, saya tidak tahu." Ayah memotongnya dengan tegas. "Anda tidak perlu minta maaf pada saya. Anda harus minta maaf pada putri saya, Nisa." Aku keluar dari balik tirai, wajahku penuh emosi, semua mata tertuju padaku, termasuk mata Raka yang tampak bingung dan syok. "Nisa," gumam Raka pelan. Aku menatapnya, lalu menatap keluarganya. "Jadi, inilah alasan kenapa kalian merendahkanku selama ini? Karena aku hanya buruh pabrik?" Bu Ratih langsung panik. "Nisa, maafkan kami. Kami tidak tahu." Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri di sana, merasakan campuran emosi, marah, sedih, dan lega mengalir dalam tubuhku. Suasana di restoran itu mendadak hening. Semua mata tertuju padaku, Nisa, gadis yang selama ini mereka anggap sebagai buruh pabrik biasa. Wajah Bu Ratih pucat pasi, sementara Pak Budi tampak terkejut namun berusaha tetap tenang. Siska duduk dengan mulut terbuka, tidak bisa berkata apa-apa. Sedangkan Raka, dia hanya menatapku dengan ekspresi bingung, seperti mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. "Nisa," gumam Raka pelan, suaranya terdengar gemetar. "Apa ini benar?" Aku menghela napas panjang, lalu melangkah maju ke arah meja bundar tempat mereka duduk. "Ya, Rak, ini aku. Aku bukan buruh pabrik biasa. Aku adalah anak tunggal dari Pak Arman Wijaya, pemilik PT Wijaya Tekstil." Raka terdiam, matanya masih menatapku dengan intens. Ia tampak seperti sedang mencerna informasi yang begitu besar. Di sisi lain, Bu Ratih langsung berdiri dan mendekatiku dengan wajah penuh rasa bersalah. "Nisa, maafkan kami. Kami tidak tahu kalau kamu adalah putri Pak Arman." Katanya dengan nada panik, suaranya terdengar hampir seperti ratapan. Aku hanya menatapnya dingin. "Kalau kalian tahu siapa aku sebenarnya, apakah sikap kalian akan berubah? Apakah kalian akan menerimaku karena aku pewaris perusahaan besar?" Bu Ratih tidak menjawab. Dia hanya menundukkan kepala, tampak malu dan cemas. Di belakangnya, Siska berdiri dengan wajah merah padam, jelas-jelas kesal karena rencananya untuk menjadi istri Raka kini terancam gagal. "Jadi, ini semua hanya tentang status sosial, ya?" kataku dengan nada tajam. "Kalian tidak peduli siapa aku sebagai pribadi. Yang penting bagimu adalah siapa keluargaku, berapa banyak uang yang aku miliki, dan apakah aku bisa membawa nama baik keluarga kalian." Bu Ratih mencoba membela diri. "Nisa, kami hanya ingin yang terbaik untuk Raka. Aku juga ingin yang terbaik untuk Raka." Potongku cepat. "Tapi, yang terbaik bukan tentang seberapa kaya atau berstatus keluargaku. Itu tentang cinta, tentang saling menghormati, dan tentang menerima satu sama lain apa adanya." Raka akhirnya berbicara. Suaranya terdengar parau, seperti orang yang baru saja bangun dari mimpi panjang. "Nisa, kenapa kamu tidak memberitahuku dari awal?" Aku menatapnya dalam-dalam. "Karena aku ingin tahu apakah kamu benar-benar mencintaiku, Rak. Aku tidak ingin hubungan kita didasarkan pada status sosial atau materi. Aku ingin kamu mencintaiku karena aku Nisa, bukan karena aku anak Pak Arman." Raka terdiam lagi. Matanya tampak berkaca-kaca,
seolah ia baru menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ia telah membiarkan tekanan keluarganya mempengaruhi hubungan kami, tanpa benar-benar berpikir tentang perasaanku. Ayahku, yang masih berdiri di dekat pintu masuk, akhirnya angkat bicara. "Saya harap ini menjadi pelajaran bagi kalian semua," katanya dengan suara tegas. "Anak saya bukanlah objek untuk diperebutkan atau direndahkan. Dia adalah seorang wanita yang bekerja keras, mandiri, dan memiliki integritas tinggi. Jika ada di antara kalian yang merasa pantas untuk menjadi bagian dari hidupnya, maka hormati dia sebagai pribadi, bukan sebagai simbol status sosial." Setelah mengatakan itu, ayah melangkah keluar dari restoran, meninggalkan suasana yang semakin tegang. Semua orang tampak terpukul oleh kata-kata ayah, terutama Bu Ratih yang tampak seperti kehilangan kata-kata. Aku memandang Raka sekali lagi. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya, Rak. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi setelah semua ini. Tanpa menunggu jawaban darinya, aku berbalik dan berjalan keluar dari restoran. Langkahku terasa berat, tapi aku tahu aku harus melakukannya. Aku perlu ruang untuk merenung, untuk memahami apa yang sebenarnya aku inginkan. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke kontrakan kecilku. Lina sudah menunggu di sana, tampak gelisah ketika aku masuk. "Nisa, apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja?" Aku melemparkan tas kecilku ke atas kasur, lalu duduk di sampingnya. "Semuanya sudah terungkap, Lin. Keluarga Raka tahu siapa aku sekarang." Lina terbelalak. "Serius? Bagaimana reaksi mereka?" Aku tersenyum getir. "Mereka panik?" "Tentu saja, Kai. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku hanya ingin tahu apakah Raka benar-benar mencintaiku." Lina mengangguk pelan. "Dan apa katanya?" Aku menggeleng. Dia belum bilang apa-apa. Aku minta waktu untuk sendiri dulu. Lina memelukku erat. "Apapun keputusanmu, aku akan selalu mendukungmu, Nis." Aku membalas pelukannya, merasa sedikit lega. Namun, dalam hati, aku masih diliputi kebingungan. Apakah aku harus mempertahankan hubungan ini? Ataukah aku harus melepaskannya demi menjaga harga diriku? Di sisi lain, Raka tampaknya juga tengah mengalami pergulatan batin yang berat. Beberapa kali ia mencoba menghubungiku, tapi aku memilih untuk tidak menjawab panggilannya. Aku butuh waktu untuk benar-benar yakin bahwa ia mencintaiku dengan tulus, bukan karena identitas baruku sebagai pewaris perusahaan besar. Suatu sore, aku menerima pesan singkat dari Raka. "Nisa, aku minta maaf atas semua yang terjadi. Aku tahu aku salah, karena membiarkan keluargaku mempengaruhi hubungan kita. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu. Aku mencintai Nisa yang kuat, mandiri, dan penuh empati. Bukan karena kamu anak Pak Arman. Maukah kamu bertemu denganku besok?" Aku membaca pesan itu berulang kali. Hatiku dipenuhi oleh perasaan campur aduk. Apakah aku siap untuk memberinya kesempatan kedua? Ataukah aku harus melupakan semuanya dan melanjutkan hidupku sendiri? Pagi itu, aku duduk di bangku taman yang sama tempat aku dan Raka sering menghabiskan waktu bersama. Udara segar pagi hari membawa aroma dedaunan basah setelah hujan semalam. Suasana tenang, tapi hatiku masih dipenuhi oleh kebimbangan. Aku menunggu Raka yang meminta untuk bertemu denganku setelah pesan singkatnya kemarin. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah aku benar-benar siap memberinya kesempatan kedua? Ataukah aku harus melupakan semuanya dan melanjutkan hidupku tanpa dia? Tidak lama kemudian, aku melihat sosoknya berjalan mendekat. Ia tampak berbeda dari biasanya. Lebih kurus, lebih lelah, dan ada bayangan gelap di bawah matanya. Jelas sekali bahwa ia juga tengah melewati masa sulit akhir-akhir ini. "Nisa," katanya pelan saat ia duduk di sampingku. "Terima kasih sudah mau bertemu denganku." Aku hanya mengangguk, tidak yakin harus berkata apa. Suasana hening sejenak, hanya suara burung yang bernyanyi di pepohonan yang memecah keheningan. "Aku tahu aku salah," lanjut Raka. Suaranya terdengar penuh penyesalan. "Aku membiarkan keluargaku mempengaruhi hubungan kita. Aku ragu, Nis. Aku ragu karena tekanan mereka, bukan karena aku tidak mencintaimu.
Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresinya. Matanya tampak jujur, penuh rasa bersalah dan kerinduan. Kenapa kamu tidak melawan mereka dari awal? Tanyaku pelan. Raka menghela napas panjang. Karena aku takut. Aku takut kehilanganmu, tapi aku juga takut mengecewakan keluargaku. Aku pikir, aku bisa membuat semuanya berjalan baik-baik saja. Tapi ternyata, aku malah menyakitimu. Hatiku terasa sesak mendengar pengakuannya. Aku tahu ia tidak sepenuhnya salah. Tekanan dari keluarga seperti itu pasti sangat berat untuk ditanggung sendiri. Namun, apakah itu cukup untuk membenarkan semua yang telah terjadi? Raka, aku mencintaimu, kataku akhirnya, suaraku terdengar bergetar. Tapi cinta saja tidak cukup jika kita tidak bisa saling percaya dan menghormati satu sama lain. Kamu biarkan keluargamu merendahkanku, bahkan ketika kamu tahu betapa sakitnya itu bagiku. Raka menundukkan kepala, tampak seperti orang yang sedang menahan tangis. Aku tahu, Nis, dan aku sangat menyesal. Aku janji, aku tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Aku akan melawan keluargaku jika itu yang harus kulakukan demi menjaga hubungan kita. Aku diam sejenak, memikirkan kata-katanya. Bagaimana dengan Siska? Tanyaku pelan. Raka menggeleng cepat. Siska hanyalah alat bagi keluargaku untuk memisahkan kita. Aku tidak punya perasaan apa-apa padanya. Hanya kamu yang ada di hatiku, Nisa. Aku tersenyum tipis, meski hatiku masih belum sepenuhnya yakin. Jadi, apa rencanamu sekarang? Raka menatapku dengan mata penuh keyakinan. Aku akan bicara dengan keluargaku. Aku akan menjelaskan bahwa aku mencintaimu, Nisa. Bukan karena kamu anak Pak Arman, tapi karena kamu adalah wanita yang kuat, mandiri, dan penuh empati. Aku ingin kita memulai semuanya dari awal, tanpa tekanan dari siapapun. Aku merasa lega mendengar tekadnya. Namun, aku tahu ini bukan akhir dari masalah. Keluarganya mungkin tidak akan menerima keputusannya begitu saja. Tapi setidaknya, aku tahu bahwa Raka benar-benar mencintaiku. Beberapa minggu kemudian, Raka benar-benar menepati janjinya. Ia mengadakan pertemuan resmi dengan keluarganya, menjelaskan bahwa ia tidak akan menikahi Siska atau siapapun selain aku. Awalnya Bu Ratih dan Pak Budi masih mencoba melawan, tetapi Raka tetap teguh pada pendiriannya. Kalau kalian tidak bisa menerimaku dan Nisa sebagai pasangan, maka aku akan meninggalkan rumah ini, kata Raka dengan nada tegas dalam pertemuan itu. Bu Ratih menangis, sementara Pak Budi hanya diam, tampak bingung dengan sikap putranya. Pada akhirnya, mereka terpaksa menerima keputusan Raka, meskipun dengan berat hati. Hubungan kami mulai membaik setelah itu. Raka lebih sering mengunjungiku di kontrakan, dan kami mulai merencanakan masa depan bersama. Namun, aku memutuskan untuk tetap bekerja di pabrik tekstil, kali ini sebagai direktur utama. Aku ingin membuktikan kepada diriku sendiri bahwa status sosial tidak mengubah siapa aku sebenarnya. Suatu sore, setelah shift kerja selesai, Raka datang menjemputku di pabrik. Ia membawa seikat bunga mawar merah, senyumnya terlihat cerah seperti langit sore itu. Untukmu, katanya sambil menyodorkan bunga itu. Sebagai permintaan maaf atas semua yang telah terjadi. Aku menerima bunga itu dengan senyum lebar. Terima kasih, Rak. Tapi aku harap kamu ingat, aku mencintaimu karena kamu mencintaiku apa adanya. Bukan karena aku pewaris perusahaan besar. Raka tertawa kecil. Aku tahu, Nis, dan aku berjanji, aku tidak akan pernah melupakan itu. Kami berjalan pulang bersama, tangan kami saling menggenggam erat. Meski perjalanan kami penuh liku, aku tahu bahwa cinta kami sudah melewati ujian terberatnya. Kami siap untuk melangkah maju, bersama-sama, tanpa memandang status sosial atau materi.